Apa yang Anda dapatkan? Banyak sekali, dan banyak banget orang-orang yang kasih tahu ke saya setelah minum ini, efek yang dia dapatkan itu bukan cuma sekedar dapat probiotik atau enzim doang, tapi dia bisa meningkatkan sistem imun karena kan enzim. Apalagi dia bisa memperbaiki pencernaannya, dia membersihkan liver, kemudian memperbaiki nyeri di sendi seperti itu, sama bisa turun berat badannya asal tidak banyak makan yang tadi saya katakan. Gluten ketika digoreng ya, ketika ditambahkan penyedap lagi segala macam, dia mengambil alih peran reseptor tadi gitu loh. Bahan baku juga sama. Lagi tubuh kita nih diberikan kemampuan oleh Allah untuk apa? Untuk merenewing, merefreshing, meregenerate, merepair, memperbaiki tubuhnya. Kalau ada bahan bakunya. Bahan bakunya, contoh, lambung. Lambung tuh sel lambung itu diperbaharui selama dalam 3 hari. Dalam 3 hari perbaharui. Artinya apa? Kalau nanti mau diperbaiki ternyata bahan bakunya nggak ada, kelabakan di dalam. Paham nggak sih? Enggak. Ya, contohnya ini loh sekalian. Kenapa Anda misalkan, saya sarankan pagi-pagi coba mulai biasakan, gak usah minum lagi. Jadi, Anda mulai sekarang, sebenarnya ada 3 produk yang saya sangat sarankan Anda tidak konsumsi lagi, atau kurangilah kalau memang belum bisa. Yang pertama, gula pasir. Semua jenis gula pasir dan turunannya, stop. Anda bisa dapatkan fruktosa, glukosa dari buah atau sayur. Seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Produk yang mengandung gluten. Gluten itu mengandung tepung, starch. Yang ketiga apa? Produk yang berbasiskan susu sapi. Satu lagi apa? Ada satu lagi. Dua lagi produk yang diolah dengan menggunakan minyak. Orang tua kita zaman dulu jarang banyak yang digoreng. Karena apa? Minyak sayur, minyak goreng susah. Betul? Terus diapain? Kukus, rebus, kan gitu kan, di steam seperti itulah. Sehingga apa? Mereka fine-fine aja tuh. Ya, kita zaman sekarang semuanya digoreng. Digoreng pasti akan muncul lemak trans fats, ya, trans fat seperti itulah. Satu lagi apa? Satu lagi nasi, beras putih. Emang nggak boleh makan nasi? Sebenarnya yang Anda butuhkan nasinya atau karbohidratnya? Karbohidratnya. Kalau Anda sudah sepakat karbohidrat bukan nasinya, maka Anda bisa dapatkan karbohidrat dari sumber yang lain, tidak mesti dari nasi. Masalahnya kalau Anda pengen tetap makan nasi, maka carilah nasi yang masih utuh, whole food. Seperti apa? Beras merah, beras hitam, atau beras yang belum terlalu dicuci atau giling, sehingga berasnya masih agak-agak kuning. Mereka sebutnya beras pecah kulit atau beras perang atau beras kuning gitu loh. Kalau memang tetap butuh itu. Kalau saya biasanya sudah mulai mengurangi, bahkan kalau pada makan pun kadang-kadang pakai lauk doang, nggak pakai nasi. Kenapa? Karena ngerti konsepnya dan akan jauh lebih enak badannya, bagus sekalian. Termasuk ini ya, jadi kayak simpel doang ya, lemon water ya, air jeruk nipis ya. Apa orang sakit mah boleh minum beginian? Justru ini obat. Saya malah justru kasih ini kepada banyak orang-orang yang kena sakit mah, dengan catatan dibikin manis aja, kasih madu. Ya, apalagi Anda tambahkan dengan garam, sedikit garam. Apa yang Anda dapatkan? Banyak sekali, dan banyak banget orang-orang yang kasih tahu ke saya setelah minum ini, efek yang dia dapatkan itu bukan cuma sekedar dapat probiotik atau enzim doang, tapi dia bisa meningkatkan sistem imun karena kan enzim. Apalagi dia bisa memperbaiki pencernaannya, dia membersihkan liver, kemudian memperbaiki nyeri di sendi seperti itu, sama bisa turun berat badannya asal tidak banyak makan yang tadi saya katakan. Saya nyebutnya sih oplosan. Jadi kalau kita mau menilai status kesehatan kita saat ini seperti apa, gampang. Simpel banget. Ini Bapak Ibu nanti bisa, teman-teman bisa menelaah kira-kira saya tuh kategorinya apa nih. Yang pertama, kalau seandainya nih, misalkan Anda atau kita lah punya mobil mewah, ya miliaran lah misalkan. Pertanyaannya, kalau mobil ini kita milikin, bahan bakar yang kita akan masukkan apa? Saya kasih pilihan, premium atau pertamax.
Pertama kan? Pertama plus, kalau bisa mah aftur sekalian. Mobilnya miliaran lah gitu kan. Sederhana kok, tapi dari sini kita bisa nilai. Nah, kalau kita bandingkan ya, kondisinya adalah dengan badan kita. Kalau ditanya mahalan mana badan kita sama mobil tadi, semua akan menjawab mahalan badan kami, kan gitu. Pertanyaannya saya balik. Bahan bakar yang kita masukkan dalam tubuh kita apa? Saya kasih 3 pilihan, premium, pertamax, sama oplosan. Jujur aja deh. Oplosan kan? Kalau Anda mengatakan, wah saya pertamax, saya tanya berapa porsi sayur dan buah yang Anda makan tiap hari? Berapa banyak air Anda minum tiap hari? Gitu loh. Jadi kita bisa nilai dari situ, sehingga apa? Muncullah keluhan sebenarnya. Akhirnya tubuh kita tuh ngeluh. Ngeluh kenapa? Harusnya dia repairing, dia top cleansing sendiri, tapi karena nggak ada bahan bakar. Karena nggak ada bahan bakar. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi mulai sekarang perbaikilah itu semua ya. Ini beberapa tips sebenarnya ya. Tapi ini agak-agak ini aja deh. Jadi kalau boleh saya katakan ini obat kita di sini. Obat kita tuh di sini. Ya. Dari mana? Dari buah dan sayuran. Kenapa? Saya pribadi tipikal yang tidak mengkultuskan herbal. Kenapa? Karena ngerti bahwa yang namanya herbal atau tumbuhan, semua yang Allah ciptakan di atas tanahnya, kena sinar matahari, pasti dia berpasangan. Dan menariknya lagi ternyata, semua ikatan-ikatan gen dalam tubuh kita itu berada pada kondisi alkali yang sangat tinggi, yaitu pH di atas 9-10. Itu ada jurnalnya, ada penelitiannya. Ya, apa imbasnya nanti saya jelaskan, bagaimana Anda bisa memperbaiki itu semua, sehingga nanti secara pada tingkat gen pun kita bisa perbaiki itu. Ya, jadi obat itu seperti apa? Iya, sesuatu, jadi gini, konsepnya kita memang bukan ngobatin, tapi kita mengembalikan keseimbangan. Baik, teman-teman mungkin tahu ada satu jenis obat kolesterol namanya statin. Tahu? Yang mereknya banyak tuh, Lipitor gitu-gitu, itu golongan statin. Ada beberapa jenis statin, atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, macam-macam statin. Statin itu ngapain dia? Jadi kalau kita lihat, ini kolesterol. Kolesterol itu bahan baku hormon yang ada pada semua kelenjar-kelenjar itu. Ketika di cut off bagian atas, di stop di bagian atas, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suplai hormon atau kolesterol tadi itu akan bermasalah ke semua organ. Itu sebabnya obat-obat jenis kolesterol sekalipun itu kalau Anda baca side effect-nya, dan ini disampaikan juga oleh FDA Amerika Serikat, di Amerika itu bahwa memang obat-obat golongan statin itu bisa meningkatkan risiko kena penyakit jantung, serangan jantung. Kenapa? Karena dia meng-cut off ya, jalur hormon yang harusnya disuplai dengan si kolesterol tadi gitu. Solusinya gimana? Kembalikan, jangan musuhin kolesterolnya. Beneran kolesterol dengan cara apa? Bantu dengan puasa, kasih kolesterol yang baik sehingga dia bisa balance lagi. Simple sebenarnya. Kolesterol yang baik contohnya apa? Yang the best yang boleh saya katakan adalah medium unsaturated fatty acid atau MUFA. MUFA itu mengandung omega 9. Ada di mana? Zaitun. Di mana lagi? Ada di alpukat, salah satunya. Di mana lagi? Ada di VCO. Jadi pola pikirnya gitu. Jadi Anda memberikan herbal itu pun nanti cuma sekedar tambahan, tapi yang Anda kerjakan adalah Anda mendetok tubuhnya sendiri dengan cara apa? Dengan cara menyuplai bahan baku yang bagus untuknya dan mengikuti bagaimana pola Nabi. Pola Nabi seperti apa? Salah satu tadi saya katakan, tidak terlalu banyak makan.